Halo Medikers. Sorotan media saat ini sedang tertuju pada sosok Marsikal Madya Henry Alfiandi. Orang nomor 1 di Basarnas ini terseret kasus korupsi yang melibatkan pejabat di Basarnas dan beberapa pihak swasta pemenang tender proyek pengadaan barang. Lantas seperti apa sisi gelap dan kekayaan yang dimiliki oleh Henry Alfiandi ini? Mari kita bongkar. Henry Alfiandi merupakan prajurit TNI kelahiran Magetan 24 Juli 1965. Ia lahir dan tumbuh di lingkungan TNI Angkatan Udara. Henry menamatkan pendidikan sekolah dasar di SD Angkasa Lanut Iswah Judi Mauspati, Magetan tahun 1979. Kemudian pada tahun 1982, ia lulus di SMPN 1 Mauspati Magetan. Lalu, saat SMA, Henry pindah ke Madiun dan sekolah di SMAN 1 Madiun. Setelah tamat sekolah, Henry kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta dan berhasil lulus menjadi anggota TNI Angkatan Udara Angkatan 1988. Tak berhenti sampai di situ, Henry kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Komando Angkatan Udara pada 1997 dan kembali ikut program pendidikan militer Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara pada tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2007, Henry menempuh pendidikan militer di luar negeri, yakni di LGI Jerman. Selain itu, ia juga pernah mengenyam pendidikan militer luar negeri di The Legion of Merit pada tahun 2012. Sepanjang karir kemiliterannya, Henry banyak menghabiskan waktu di Pekanbaru dengan menjabat sejumlah jabatan. Antara lain Kadisops Kadut 12 Lanut Pekanbaru, Win 6 Lanut Pekanbaru pada tahun 1999, dan Skadut 12 Wing 6 Lanut Pekanbaru pada 2002, Kadisops Lanut Pekanbaru tahun 2004, dan Lanut Rosmin Nurjadin di tahun 2015. Selanjutnya Henry ditugaskan di Markas Besar TNI Angkatan Udara di Jakarta dan mengemban sejumlah jabatan strategis. Antara lain Kaskopsal 1 tahun 2017, Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara pada tahun 2019, dan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara tahun 2020. Hingga akhirnya, Henry ditugaskan di luar kesatuan TNI dengan menjabat Kabasarnas. Ia mengemban jabatan tersebut sejak 4 Februari 2021. Henry ditunjuk untuk menggantikan Marsikal Madya Bagus Purohito yang sudah purna tugas. Sayangnya, perjalanan karir gemilang Henry Alfiandi harus tercoreng lantaran dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama Henry ikut terseret saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Berdasarkan penjelasan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata yang dilansir dari laman liputan6.com, OTT tersebut diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat yang mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait keputusan pemenang tender proyek di Basarnas. Kemudian, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari pihak swasta kepada pejabat Basarnas yang bernama Letkol Afri Budi Cahyanto di salah satu parkiran Bank di Mabes TNI Cilangkap. Penyidik KPK yang sudah mengintai para pelaku pun langsung melakukan OTT. Operasi itu dilakukan di sejumlah lokasi, yakni di Jalan Raya Mabes Hankan di wilayah Cilangkap, Jakarta Timur, dan di wilayah Jatiraden, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Letkol Afri Budi beserta pihak lainnya dan barang bukti uang senilai 999,7 juta rupiah kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk lanjutan permintaan keterangan. KPK menduga Henry Alfiandi bersama Afri Budi telah menerima suap dengan total 88,3 miliar rupiah dari sejumlah proyek pengadaan di Basarnas sejak tahun 2021 hingga 2023. Proses hukum terhadap Henry Alfiandi dan Afri Budi kemudian diserahkan ke pihak TNI. Langkah ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Lantas seberapa kayakah Henry Alfiandi ini? Dilansir dari situs KPK, Henry terakhir kali melaporkan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara pada 24 Maret 2023. Dengan total nilai harta kekayaan yang mencapai angka 10,9 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan pejabat negara tersebut,
Henry tercatat memiliki 5 bidang tanah yang tersebar di Kota Kampar dan Pekanbaru, yang tercatat memiliki total nilai sebesar 4,82 miliar rupiah. Henry juga memiliki catatan harta bergerak lainnya senilai 452 juta rupiah. Kemudian ada aset kas dan setara kas sebesar 4,05 miliar rupiah. Dan juga harta yang tak dirinci dalam kategori harta lainnya senilai 600 juta rupiah. Selanjutnya, Henry tercatat mempunyai sejumlah aset alat transportasi dan mesin dengan total nilai 1,045 miliar rupiah, di mana kendaraan pribadi tersebut berupa 3 unit mobil dan 1 unit pesawat terbang. Rinciannya yaitu, yang pertama ada mobil Nissan Grand Livina produksi tahun 2012 dengan nilai sejumlah 60 juta rupiah. Kemudian ada mobil VIN Komodo 4 keluaran tahun 2019 senilai 60 juta rupiah. Dan mobil yang terakhir adalah Honda CR-V lancaran tahun 2017 yang memiliki nilai sebesar 275 juta rupiah. Selain koleksi mobil mewahnya, netizen juga dibuat terkejut dengan catatan 1 unit pesawat pribadi milik Henry Alfiandi. Diketahui, pesawat itu adalah Zenith 750 STOL buatan tahun 2019. Tak tanggung-tanggung, pesawat ini dibanderol dengan harga sebesar 650 juta rupiah. Saat ini kasus suap yang menyeret Kepala Basarnas Henry Alfiandi ini masih terus bergulir. Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari kasus korupsi pengadaan barang di lingkungan Basarnas yang sedang diselidiki KPK. Yang terbaru, menyebut masih ada tindak korupsi lain yang terjadi di lingkup Basarnas. Selain itu, timbul kontroversi dan penetapan Henry sebagai tersangka. Pihak TNI memprotes langkah KPK sebab menyalahi aturan dengan menetapkan Henry sebagai tersangka. Sebab menurut TNI, Henry bukan pihak yang tertangkap tangan, tapi dia dijerat berdasarkan pengembangan perkara dalam operasi tangkap tangan anak buahnya, yakni Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto. Sebenarnya sah-sah saja aparat penegak hukum seperti KPK menangkap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Namun untuk penetapan status tersangka, itu merupakan kewenangan TNI sesuai aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Militer. Kemudian berdasarkan pemberitaan Tribun News dan Puspom TNI, Masda Agung Handoko juga merasa saat KPK mengumumkan 2 anggota TNI tersebut sebagai tersangka suap. Sebab saat menerima informasi KPK melakukan OTT terkait kasus suap di Basarnas, Masda Agung langsung mengirimkan tim ke KPK untuk berkoordinasi. Yang mengaku saat tim Puspom TNI di KPK, pihaknya mengadakan rapat gelar perkara dan diputuskan bahwa seluruh pihak yang terkait saat OTT ditetapkan sebagai tersangka. Namun Agung terkejut saat pimpinan KPK, Alexander Marwata, mengumumkan nama Masdia Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka.